Sidang perkara pidana peninjauan kembali nomor 1/2024/PN Cirebon. Junto nomor 16 Pitsus Anak 2016 PN Cirebon dibuka dan terbuka untuk umum. Untuk persidangan sudah dihadiri oleh pemohon dan termohon. Untuk pemohonnya ada? Iya, ada. Silahkan pemohonnya. Sebentar, Yang Mulia. Terima kasih telah dibuka sidang ini. Kami perlu menanyakan, sehubungan dengan proses persidangan awal itu adalah anak, apakah persidangan yang digelar hari ini mengikuti proses tahap awal dulu anak atau terbuka untuk umum atau tertutup? Ini terbuka untuk umum, ya, terbuka untuk umum karena mengingat bahwa perkara peninjauan kembali bukan perkara rangkaian perkara dari sebelumnya yang perkara pidana biasa, kemudian banding, kasasi, ini adalah upaya hukum luar biasa. Jadi kita terbuka untuk umum. Kemudian di dakwaan perkara sebelumnya kami baca tidak ada misalnya mengenai kesusilaan atau apa. Jadi kita buka untuk umum. Ketiga, pemohon yang saat ini sebagai pemohon sudah keluar dan sudah berusia dewasa. Ya, itu alasan kami mengapa sidang peninjauan kembali ini kami buka untuk umum. Gitu. Baik, kami akan segera memperlihatkan kelengkapan administrasi kami, Yang Mulia. Ya, silakan pemohonnya dulu. Pemohonnya mana? Saka Tatal. Ya. Maju. Saka Tatal duduk dulu di situ. Ya. Untuk penasihat hukum silahkan duduk dulu. Di tengah ya. Ya, sudah siap ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kami cek dulu identitas untuk pemohon. Kenapa? Hah? Kenapa? Kenapa? Lupa. Kami tanyakan dulu terlebih dahulu kepada pemohon ya. Nama lengkapnya Saka Tatal bin Bagja. Benar? Benar ya. Lahirnya di Cirebon. Usia sekarang berapa? 23 tahun. 23 tahun. 23 tahun. Lahir 6 Februari 2001. Ya, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia. Tempat tinggal di Kampung Saladara, RT 04 RW 10, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Benar? Benar. Agama Islam? Benar. Belum bekerja, ya. Nah, saudara di sini sebagai pemohon peninjauan kembali, ya. Dalam hadir dalam persidangan peninjauan kembali ini, saudara sudah didampingi oleh para penasihat hukum. Benar ya? Ini para penasihat hukumnya? Ya. Benar ya? Ini penasihat hukumnya. Surat kuasa silahkan. Di sini ada. Untuk kelengkapannya, Dr. Farhad Abbas yang nomor 1. Basnya. Ini 20. Ya, boleh nanti disusulkan. Kan kita nggak mungkin satu kali sidang selesai kan. Silakan. Yang siap aja. Kalau untuk Pak Farhad sudah ya. Ini untuk ininya. Tapi belum dikopi juga. Sudah dikopi. Kemana? Itu untuk PTSP, ini untuk berkas.
ya, nanti nyusul. Ini sudah ya, kami lihat aslinya ya. Tapi di sini dulu nanti diperlihatkan ke termohon. Kemudian Krisnamurti. Krisnamurti ada. Ini 2015. Di sini dulu ya. Titin Prialianti. Aslinya apa? Bahasa Indonesia? Atau gini aja, biar nggak ngumpul semua di depan, beberapa orang aja yang di sini, ya, yang lainnya duduk. Nanti, ya, 2 orang lah, ibu dan bapak. Dr. Fahmi. Ya. Tajudin Rahman, Fahmi. Fahmi, tidak ada Fahmi? Fahmi tidak ada? Ya. Tajudin Rahman. Tolong untuk kuasa hukum, ini persidangan, dilarang untuk menerima telepon ya. Ikuti tata tertib persidangan. Ya, bisa keluar. Semua ini kopinya belum. Kopi Ratna Cita. Rizaldi Hendriawan. Rizaldi Hendriawan. Hairudin SFD. Ambil jalan ya. Matis Kirogan. Dua-duanya nggak ada ya? Ahmad Siroban. Yarsi.
Prayoga. Prayoga, ini targetnya sudah habis. 10 Januari 2024. Ada ya. Nah, masih berupa perpanjangan surat keterangan atau sudah oh bagus dah. Dadan sudah ya? Sudah. Dimas Hairiah. Ini Dimas ya. Nasrul Hipan. Nah, Nasrul Hipan. Sitrus Fatawi. Marlina. Alwis Ferdinand. Alwis Ferdinand. Alois. Alois. Herwanto. Ya? Oh, ya, maksudnya enggak ini, keluar dari sini. Silahkan siapa yang lihat poin kasih tanggal. Dilanjutkan yang mulia. Tentang keberatan dan kehilapan atau kekeliruan hakim dalam memutus sebagai dasar peninjauan kembali, bahwa sebelum permohonan peninjauan kembali mengemukakan alasan keberatan atas kehilapan dan kekeliruan yang mendasari pemohon peninjauan kembali ini, izinkan dan perkenankanlah permohonan peninjauan kembali mengemukakan hal yang memiliki urgensi yang bersifat prinsip dan eksepsional sebagai berikut. Urgen yang bersifat prinsip. Poin pertama, bahwa mohon kiranya pada pemeriksaan peninjauan kembali ini dilakukan pemeriksaan lebih cermat, baik dari segi fakta maupun dari segi penerapan hukumnya. Oleh karena judek juris Mahkamah Agung pada pemeriksaan kasasi perkara nomor 2607 K/Pitsus 2016 tertanggal 1 Agustus 2017 telah salah mengkonstanfir fakta sehingga salah pula dalam
visir perbuatan yang mengakibatkan kesalahan dalam menerapkan hukum, yang menimbulkan akibat hukum telah memperlihatkan suatu kehilapan hukum dan merupakan kekeliruan yang nyata sehingga beralasan pada tingkat peninjauan kembali ini dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk kepastian hukum. Poin kedua, bahwa terhadap putusan kasasi nomor 2607 kasasi pidana SUS 2016 tertanggal 1 Agustus 2017 yang telah menghukum Sakatatal bin Bagja secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana sesuai dengan pasal 340 Jungto pasal 55 ayat 1 KUHP yang pada pokoknya hanya mempertimbangkan tentang putusan Pengadilan Tinggi nomor 50 pidana SUS anak 2016 PT Bandung tanggal 2 November 2016 yang menguatkan bahwa menyatakan anak Sakatatal bin Bagja terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan pembunuhan berencana, dan oleh karena itu anak tersebut dijatuhi pidana penjara selama 8 tahun dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Poin 3, artinya berdasarkan keterangan uraian tersebut di atas yang memiliki sifat sangat urgent bahwa putusan kasasi nomor 2607 kasasi pidana SUS 2016 Jungto putusan Pengadilan Tinggi nomor 50 pidana SUS anak 2016 PT Bandung yang telah menghukum terdakwa Sakatatal merupakan perbuatan pidana yang beranggapan telah tepat dan benar. Perbuatan tersebut telah diketahui sejak persidangan perkara aku berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Cirebon nomor 16 pidana SUS anak 2016 PN CBN sehingga kekeliruan yang terdapat pada judek fakti yang dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan pada judek juris. Mohon perkenankan dan perhatian majelis peninjauan kembali yang mulia kiranya dapat mencermati bahwa perkara pidana nomor 50 pidana SUS anak 2016 PT Bandung atas nama terdakwa Sakatatal bin Bagja tanggal 02 November 2016 yang amarnya menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Cirebon nomor 16 pidana SUS anak garis miring 2016 PN Cirebon tanggal 7 Oktober 2016 tersebut, jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kelas 1 Cirebon kemudian mengajukan permohonan pemeriksaan perkara dalam tingkat kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan amar putusan sebagai berikut: menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi 1 jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Cirebon tersebut, menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi 2 anak Sakatatal bin Bagja tersebut, membebankan kepada anak tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar 2.500.000. Bahwa terhadap permohonan pemeriksaan perkara dalam tingkat kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi nomor 50 pidana SUS anak 2016 PT Bandung atas nama terdakwa Sakatatal bin Bagja tertanggal 02 November 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kelas 1 Cirebon nomor 16 pidana SUS anak 2016 PN Cirebon tanggal 7 Oktober 2015 atas nama terdakwa Sakatatal bin Bagja yang telah diajukan oleh jaksa penuntut umum tersebut. Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara tingkat kasasi nomor 2607 kasasi pidana SUS anak 2016 telah menjatuhkan putusan tanggal 1 Agustus 2017 dengan amar putusan sebagaimana telah pemohon peninjauan kembali kemukakan di atas. Pada perkara pidana nomor 16 pidana SUS anak 2016 PN Cirebon tanggal 7 Oktober 2016 Jungto putusan Pengadilan Tinggi nomor 50 pidana SUS 2016 PT Bandung tanggal 2 November 2016 Jungto putusan Mahkamah Agung nomor 2607 kasasi pidana SUS anak 2016 telah menjatuhkan putusan pada tanggal 1 Agustus 2017 terhadap terdakwa bahwa Sakatatal bin Bagja berdasarkan surat dakwaan jaksa penuntut umum baik dakwaan primer 340 Jungto pasal 55 ayat 1 KUHP pidana maupun dakwaan subsidiar pasal 338 ayat 1 Jungto pasal 55 ayat ke-1 KUHP pidana dengan bersama-sama Sakatatal bin Bagja yang penuntutannya juga dilakukan secara bersamaan. Demikian halnya dalam perkara pidana nomor 16 pidana SUS anak 2016 PN Cirebon tanggal 7 Oktober 2015 Jungto putusan Pengadilan Tinggi nomor 50 pidana SUS
Anak 2016 PT Bandung tanggal 2 November 2016 terhadap diri terdakwa Saka Tatal bin Bagja berdasarkan surat dakwaan jaksa penuntut umum baik pada dakwaan primer maupun dakwaan subsidiar telah didakwakan melakukan pembunuhan dengan berencana dan atau secara bersama-sama. Oleh karena pada surat dakwaan penuntut umum dalam putusan nomor 50 perkara 16 pidana sus anak 2016 PN Cirebon justru disebutkan bahwa Saka Tatal bin Bagja memukul sebanyak 1 kali yang mengenai di bagian muka bagian kanan dan bukan pelaku utama seperti hal yang disebutkan dalam pasal 340 Junto pasal 338. Dilanjutkan yang mulia. Baik, izin yang mulia. Perkara terdakwa Saka Tatal bin Bagja dalam perkara pidana nomor 16 garis miring Pitsus anak garis miring 2016 garis miring PN CBN. Silakan. Kami ulangi yang mulia, izin melanjutkan. Perkara terdakwa Saka Tatal bin Bagja dalam perkara pidana nomor 16 garis miring Pitsus anak 2006 tanggal 7 Oktober 2016 yang amarnya menyatakan anak Saka Tatal bin Bagja terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan pembunuhan berencana junto putusan kasasi nomor 2607K garis miring Pitsus anak 2016 telah menjatuhkan putusan pada tanggal 1 Agustus 2017 yang menguatkan putusan Judek Pakci atau Hakim Tingkat Pertama Junta Putusan Pengadilan Tinggi nomor 50 garis miring Pitsus anak garis miring 2016 PT Bandung tanggal 02 November 2016. Secara fakta dan secara yuridis dalam surat dakwaan penuntut umum telah diuraikan yang pada pokoknya disimpulkan antara lain bahwa terdakwa Saka Tatal bin Bagja hanya melakukan pemukulan sebanyak 1 kali yang mustahil dapat menimbulkan kematian yang dijelaskan juga dengan hasil visum et repertum nomor /ver 779/2016 Dokpol tertanggal 13 September 2016 dan telah didapatkan hasil gambar pada saat Muhammad Rizky Rudiana pertama kali mengalami peristiwa meninggalnya tersebut. Sehingga haruslah dipandang sebagai adanya novum sebagaimana dimaksud dalam memori peninjauan kembali. Sehingga pertimbangan hukum aqua putusan hakim tingkat pertama dalam perkara nomor 16 Pitsus anak 2016 PN CBM tanggal 7 Oktober 2016 beralasan menurut hukum untuk dibatalkan. Lebih lanjutnya bahwasannya penuntut umum dalam memberikan dakwaannya mencampur adukan antara terdakwa Saka Tatal dengan terdakwa yang lainnya, yang mana jaksa penuntut umum tidak mempertimbangkan tuntutan yang dihadapi oleh terdakwa yang masih berumur 15 tahun saat itu. Dengan alasan telah diterapkannya pasal 340 Junto 338 dan ironisnya pada putusan kasasi perkara nomor 2607K garis miring Pitsus anak 2016 tanggal 1 Agustus 2017 justru judek juris telah memasuki ranah menilai atau penilaian fakta bukan terhadap penerapan hukumnya. Demikian halnya juga dengan putusan Pengadilan Tinggi nomor 50 garis miring Pitsus anak 2016 PT Bandung tanggal 2 November 2016 yang amarnya berbunyi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 10 Oktober 2016 nomor 16 Pitsus anak 2016 PN CBN tersebut. Secara eksepsional bahwa pertimbangan dan pendapat hukum judek juris Mahkamah Agung dalam putusan nomor 2607K Pitsus anak 2016 tanggal 1 Agustus 2017 pada halaman 41 strip kedua justru dapat dikualifikasikan sebagai penilaian hasil pembuktian dan secara subjektif cenderung bertendensi menghukum atau menjatuhkan pidana tanpa didasari pertimbangan hukum yang cukup atau all found don't do gometivir insufficient judgment. Oleh karenanya
terdakwa saat ini, pemohon peninjauan kembali, memohon supaya terhadap alasan-alasan keberatan dalam permohonan peninjauan kembali dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan merupakan suatu rangkaian alasan hukum yang berkesinambungan dalam pemeriksaan peninjauan kembali. Mengingat surat dakwaan penuntut umum dalam perkara terdakwa terpidana menyebutkan antara lain sebagai berikut. Terdakwa Saka Tatal bin Bagja menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, bersama-sama melakukan pembunuhan berencana, dan seterusnya. Karena itu terdapat dan terjadi kekeliruan yang nyata pada pertimbangan hukum akuo dalam pemeriksaan kasasi dalam perkara 2607K Pitsus Anak 2016 tanggal 1 Agustus 2017 dengan amar yang menyatakan menolak permohonan kasasi dari permohonan kasasi 1 jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon tersebut, menolak permohonan kasasi dalam permohon kasasi 2 anak Saka Tatal bin Bagja tersebut. Dengan atas dasar pertimbangan Mahkamah Agung dalam pemeriksaan peninjauan kembali antara lain pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa dalam penerapan hukum acara mengenai PK terdapat ketentuan undang-undang lain yang mengatur bahwa terhadap pemohon PK dapat diajukan hanya 1 kali sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Jungto pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Mahkamah Agung. Sesuai surat edaran Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 30 Desember 2014 Nomor 7 Tahun 2014 tentang pengajuan PK dalam perkara pidana pada butir angka 3 yang menyatakan bahwa pemohon PK dalam perkara pidana dibatasi hanya 1 kali. Sehingga pertimbangan hukum majelis tingkat kasasi tersebut di atas tercermin tidak adanya harmonisasi dan sinkronisasi pelaksanaan kekuasaan kehakiman berdasarkan pasal 24 ayat 2 Undang-Undang 1945 yang menyatakan dan menegaskan pada pokoknya bahwa kekuasaan hakim dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung. Bahwa tidak terlepas dari uraian di atas, alasan dihubungkan dengan fakta hukum tersebut di atas diizinkan dan perkenankan pemohon PK mengumumkan alasan PK yang didasarkan pada pasal 263 ayat 1 KUHP dan lebih khusus pada alasan sebagaimana ditegaskan pada pasal 263 ayat 2 KUHP, yaitu dilanjutkan oleh rekan kami. Sebelumnya, Polsek Talun tertanggal 28 Agustus telah mengumumkan jika matinya korban Muhammad Rizky Rudiana dan Vina adalah karena kecelakaan tunggal lalu lintas. Namun, peristiwa tersebut berubah menjadi pembunuhan dan penganiayaan dan pengeroyokan sejak Ibtu Rudiana melakukan penangkapan tanpa surat penangkapan terlebih dahulu terhadap tersangka termasuk anak Saka Tatal bin Bagja dan pengajuan laporan polisi pembunuhan, pengeroyokan, sub penganiayaan dan sub pemerkosaan di Polres Cirebon Kota. 3. Bahwa tindakan kepolisian Resort Cirebon Kota yang tiba-tiba menaikkan ke tahapan penyidikan tanpa melalui tahapan penyelidikan terhadap laporan polisi yang dibuat oleh Ibtu Rudiana telah melanggar ketentuan pasal 102 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 bahwa 8 orang tersebut termasuk anak Saka Tatal bukan tertangkap tangan, melainkan penangkapan tanpa prosedur yang sesuai. Menurut pasal 1 ayat 19 KUHP, tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana itu dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh halayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila
sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras